Ini contoh-contoh produk fintech dan tantangannya di Indonesia ya. Yang pertama, pinjaman online. Memudahkan akses ke pinjaman, namun berpotensi menimbulkan masalah hutang jika tidak terkelola dengan baik. Nah, ini banyaklah sering kita dengar, pinjol-pinjol, korban-korban pinjol banyak banget di sini. Banyakan orang baru melihat mudahnya dah. Gue bisa pinjam segini nih, ya kan? Gue pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Tapi mereka tidak memperhitungkan kemampuan bayarnya, sehingga banyak yang terjadi kasus-kasus pinjol. Ya. Kemudian yang kedua, pembayaran digital itu memudahkan transaksi, namun rawan penipuan jika tidak berhati-hati. Contohnya, struk ATM itu bisa dimanipulasi secara aplikasi gitu kan, dirubah angkanya, dirubah tanggalnya, itu jadi rawan penipuan. Jadi kita harus hati-hati di situ. Kemudian contoh produk fintech yang di Indonesia adalah investasi online. Membuka peluang investasi bagi banyak orang, namun membutuhkan pemahaman yang baik tentang risiko investasi. Bagaimana memaksimalkan fintech? Ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama jelas, pilih penyedia layanan yang terdaftar dan diawasi OJK. Kemudian, tingkatkan literasi keuangan Anda. Pelajari produk-produk fintech, pelajari kemampuan keuangan kalian, ya kan. Kemudian, yang ketiga adalah lindungi data pribadi. Jaga kerahasiaan data pribadi Anda dan jangan mudah tergiur dengan penawaran yang terlalu bagus. Kemudian, manfaatkan fitur keamanan. Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh penyedia layanan fintech, seperti autentikasi dua faktor. Kemudian, cara memaksimalkan fintech adalah diversifikasi investasi. Jika Anda melakukan investasi melalui fintech, jangan hanya berinvestasi pada satu produk saja. Diversifikasi ke berbagai produk. Ya, di sini ada contoh kasus ya. Ini ada Andi dan keputusannya dalam menggunakan fintech. Kita lihat profilnya Andi. Andi itu seorang karyawan muda yang tinggal di kota besar. Setiap bulan, ia selalu kesulitan mengatur keuangannya. Gaji yang ia terima seringkali habis sebelum akhir bulan, karena banyaknya tagihan dan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Akibatnya, Andi seringkali terlambat membayar tagihan dan tidak ada sisa untuk menabung, jadi dia kesulitan untuk menabung. Untung Andi sadar. Jadi dia setelah mendengar banyak cerita tentang kemudahan yang ditawarkan oleh layanan fintech, Andi mulai tertarik untuk mencobanya. Ia mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Berikut ini. Pertama, untuk keunggulannya adalah kemudahan akses. Kemudian, yang kedua, pengelolaan keuangan yang lebih baik, seperti fitur untuk melacakkan pengeluaran, membuat anggaran, dan memberikan saran investasi. Kemudian, keunggulannya ada promosi dan banyak aplikasi dan fintech yang menawarkan promosi dan diskon. Hal ini, Andi merasa itu bisa menghemat pengeluarannya. Kemudian, analisanya Andi dalam kelemahannya adalah masalah keamanan. Andi itu khawatir tentang keamanan data pribadinya jika menggunakan layanan fintech. Ia takut data-datanya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Kemudian yang kelemahan ketiga yaitu penipuan. Karena Andi pernah mendengar banyak kasus penipuan yang melibatkan layanan fintech. Ia takut menjadi korban penipuan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Andi memutuskan untuk mencoba menggunakan layanan fintech. Namun, ia memilih beberapa aplikasi yang memiliki reputasi baik dan tentunya diawasi oleh JK. Selain itu, Andi juga dengan hati-hati memberikan data-data pribadinya dan selalu mengaktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh aplikasi. Nah, dari pelajaran Andi tersebut ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan fintech, kita perlu mempertimbangkan dengan matang baik kelebihan maupun kelemahannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah: pertama, pilihlah penyedia layanan fintech yang terpercaya. Kemudian, lindungi data pribadi Anda dengan baik. Kemudian, tingkatkan literasi keuangan Anda. Kemudian, manfaatkan fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi. Dengan kehati-hatian dan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan kualitas hidup keuangan kita. Jadi kesimpulannya, fintech itu telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan di Indonesia. Namun seperti halnya teknologi lainnya,
fintech juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan pemahaman yang baik dan tindakan yang bijaksana, kita dapat memanfaatkan fintech secara optimal dan meminimalkan risikonya. Selain tentunya kita juga harus meningkatkan kemampuan kita memahami keuangan atau meningkatkan literasi keuangan kita.